Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sorry banget, ada orang motong pohon di belakang rumah saya, tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scare. Adanya penampakan dua sosok ular What the fuck? Mungkin audionya agak terganggu sedikit. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scare. Jadi pada kali ini teman-teman, saya bakalan membahas sebuah video yang mungkin singkat aja, yang dimana video ini lagi viral banget, lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen, di kalangan sosial media, lagi heboh banget. Dan para netizen banyak banget yang bertanya-tanya apakah benar tentang penampakan video tersebut. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, ini berasal dari Bukit Kelam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Siantang, Kalimantan Barat. Nah, jadi video ini lagi heboh banget dan ramai diperbincangkan di Kalimantan teman-teman ya, yang dimana katanya pada video ini terdapat penampakan dua sosok ular putih raksasa teman-teman ya. Nah, jadi pada video ini teman-teman kemarin katanya diambil oleh warga sekitar yang menyaksikan fenomena tersebut. Nah, jadi untuk memastikan dan membenarkan tentang video ini teman-temannya, kita bakalan lihat sama-sama, dan saya bakalan coba lihat dari sisi spiritual dan juga dari sisi mungkin teknologi dan juga digital ya teman-teman. Kita mungkin secara visual aja ya teman-teman ya, dan saya juga bukan bidang dari ahli digital forensik, namun kita coba bisa lihat teman-temannya. Dan juga di sini saya udah mengumpulkan sebenarnya materi-materi untuk pembahasan ini, karena juga banyak teman-teman dari subscriber yang minta saya untuk membahas tentang video ini. Oke, jadi mungkin kita bakalan langsung aja saksikan videonya. Oke, kita langsung tonton aja teman-teman ya. Nah, jadi ini diambil dari bawah gunung teman-teman ya. Nah, ini dia sosoknya teman-teman. Ini yang putih sama ini. Jadi sosok ularnya itu kayak dia naik ke atas pohon gitu kepalanya. Nah, dan ini diambil dari gunung ya teman-teman. Jadi ini kayak bukan rumput, ini pepohonan tinggi sebenarnya yang hijau-hijau ini. Nah, kalau kalian perbandingin besarnya sama pohon-pohon yang ada di sekitarnya, itu kurang lebih sebesar mungkin 1 meter diameternya teman-teman, sebesar drum gitu. Itu besar banget, lihat. Kalau kita bandingin sama pohon-pohon yang ada di atas gunung ini teman-teman ya. Nah, jadi ini sosok yang diduga penampakan ular putih raksasa teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat dia kepalanya gitu loh, kayak naik ke atas pohon gitu loh. Pohon-pohon besar ini teman-teman. Nah, ini masih ada nih. Oke, nah jadi ini penampakan ketika saya coba zoom, tapi kualitas resolusinya nggak bisa saya maksimalkan teman-teman. Namun di sini kita bisa lihat lebih dekat ya kali ya. Nah, jadi sosoknya itu kayak gini, memang kayak ular, kayak naik pohon gitu loh, kepalanya kayak naik pohon gitu. Nah, ini dia nih teman-teman. Kalian perhatikan bener-bener ya. Nah, oke. Jadi apakah itu tadi menurut kalian ular putih raksasa yang ya sampai naik ke atas pohon, yang pohon itu benar-benar tinggi? Nah, jadi kita lanjutkan, dan ini merupakan jawaban yang kalian cari teman-teman, jawaban-jawaban yang kalian pertanyakan tentang video kemarin. Jadi di sini kita nggak perlu lihat secara indera keenam, secara keindigoan dan lain sebagainya. Di sini saya udah kumpulin materi-materi yang membahas tentang video tersebut teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian lihat benar-benar nih ular yang kalian duga ular putih tadi. Nih.
Belum. Nah, ini perkampungannya di mana orang ngambil video kemarin. Nah, ini Gunung Kelam. Gunung batu gitu, teman-teman. Nah, kalian lihat benar-benar. Tuh. Ini ular putih yang kalian kira itu ternyata benar. Ini ternyata daun enau. Kalau orang Kalimantan Selatan menyebutnya daun hanau atau daun aren. Tuh, lihat. Dia kalau kena cahaya matahari, apalagi pas kena angin, itu dia emang kayak putih gitu loh. Kayak cahayanya itu mantulin kayak putih jadinya, dan itu goyang-goyang kayak ular lagi manjat pohon, teman-teman. Nah, dan ini saya ambil dari dari IG sebuah pemberitaan Siantang Informasi, teman-teman ya. Nah, jadi bisa kalian lihat, mungkin ini diambil dari satelit, teman-teman, dan coba dilihat ternyata itu sama juga daun enau atau daun hanau, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ini udah menjawab apa-apa yang kalian pertanyakan kemarin tentang kebenaran ular putih, penampakan ular putih, dan ternyata itu semua, teman-teman, bukan bohongan sih. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman aja, bukan kebohongan, atau yang dimana memang kalau kita ngomongin masalah siluman ular, masalah penampakan jin berupa ular, itu memang ada dan banyak banget, teman-teman ya. Jadi ini bukan sebuah kebohongan juga, bukan maksud kebohongan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi hanya kesalahpahaman dari warga yang mengira itu sosok ular raksasa, teman-teman ya. Nah, jadi ya wajarlah ya, yang namanya dari jauh mungkin keterbatasan manusia dikira itu ular putih dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin sebelumnya jangan di skip dulu, saya bakalan jelasin sedikit dan saya punya cerita yang menarik buat kalian. Mengenai tentang ular, siluman ular itu memang gak asing banget di Kalimantan. Dan banyak banget orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, itu memang punya sahabat-sahabat ular, dan gak jarang itu ditemui di Kalimantan, teman-teman ya. Salah satunya itu merupakan di keluarga saya aja, contohnya ya, teman-teman ya. Di keluarga saya itu dari kakek-kakek sampai bapak saya itu hubungan bukan persahabatan sih ya, lebih kayak itu pokoknya deket banget, teman-temannya udah kayak gini. Nah, jadi saya nggak bisa bohong dan mungkin saya terbuka aja buat teman-teman semua, karena emang hubungan leluhur, hubungan dari kakek-kakek, dari moyang-moyang sampai sekarang masih ngikut sampai ke anak cucu, teman-teman ya. Jadi saya sering banget kalau ke tempat tante saya yang ada di hilir, gak jauh dari rumah saya, itu di belakang rumah kayak rawa-rawa gitu, kayak hutan-hutan, kayak rawa. Setiap saya datang ke sana, ke arah ke belakang rumah, itu masih sering saya temui ular putih lewat, ular raksasa lewat, penampakannya gitu dari sisi penglihatan gaib. Nah, jadi masih sering banget. Kadang-kadang juga di rumah bakar dupa, bakar apa, itu tiba-tiba ular plung berubah jadi manusia. Jadi itu emang bener-bener ada, teman-teman ya. Dan juga ini saya punya cerita, yang ceritanya ini kesohehannya saya pokoknya diterjagalah, emang bener-bener pengalaman dan terjadi, teman-teman ya. Jadi dulu saya punya pengalaman di daerah tambang, dan juga dari paman-paman saya itu emang bener-bener ngalamin, teman-temannya, di Kalimantan, yang dimana sebenarnya orang melakukan pembukaan tambang itu banyak banget hal-hal ganjil yang dialami. Salah satu contohnya mengenai tentang video ini, kita juga punya pengalaman di hutan Kalimantan, teman-temannya, yang dimana ada sebuah gunung pada waktu dulu mau dibuka buat tambang, teman-teman ya. Nah, setiap eskavator mau membuka lahan, alat-alat berat mau membuka lahan, ini benar-benar terjadi dan memang kita alami
Gak cuma saya pribadi, dari keluarga saya juga, paman saya, kerabat-kerabat yang ada di sana, para staf-staf yang ada di sana emang ngalamin kejadian tersebut. Dan mungkin saya nggak perlu sebutin lokasinya kali ya. Dan dimana pada waktu itu eskavator dan alat-alat berat ini membuka lahan, tapi setiap pembuka lahan tersebut alat-alat beratnya rusak, semua mesin mati, jadi kayak mogok gitu loh. Setiap kali alat berat itu selalu kayak gitu, mau yang baru, mau alat berat yang udah lama dipakai, udah masuk hutan itu, mau buka lahan pasti mati. Dan setiap alat berat itu mati, dari kejauhan di dalam hutan pasti ada suara orang kayak teriak, kayak minta ayam bakar, teman-teman ya. Sosok ini minta bawain ayam bakar jam 12 malam. Nah, jadi pada waktu itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, teman-teman ya. Dan di situ ada salah satu orang yang memberanikan diri dan siap untuk mengantar sesajen tersebut. Sebenarnya orang itu salah satu ulama yang dimana itu juga salah satu guru saya pada waktu dulu. Beliau juga masih muda. Nah, jadi setelah itu beliau mengiyakan, saya yang bakal mengantar, kata beliau. Jadi disiapkanlah apa-apa yang diperlukan, salah satunya ayam bakar dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika beliau mengantar pada tepat jam 12 malam, ayam bakar utuh 1 ekor. Sorry teman-teman kalau audionya terganggu, ada orang lagi nebang pohon di belakang rumah saya. Jadi cerita ini sedikit ngeyel, tapi memang kayak gitu kejadiannya. Beliau ini merupakan salah satu seseorang yang kuat dalam ibadah, dalam agama, teman-temannya, dalam ketaatannya sama Tuhannya, teman-temannya. Jadi pada waktu itu beliau taruh dan beliau tunggu, beliau menunggu. Dan seketika datang sosok ular, teman-temannya. Mungkin besarnya itu kepalanya, kata beliau, yang kayak mobil. Bayangin nih, ada kepala ular datang dari pepohonan, dari semak-semak, kayak mobil besarnya kepala ular. Kita bayangin itu matanya aja kayak gimana coba. Itu bisa segede apa ya, segede ember kali ya, besar banget pastinya. Nah, jadi ular itu datang menampakkan kepalanya dan badannya yang cukup besar, teman-temannya. Tapi ular itu cuman diam. Ular itu cuman diam karena ular itu nggak berani mendekat sama sosok orang yang taat sama Tuhannya ini. Karena beliau ini salah satu orang yang tauhidnya sangat luar biasa. Beliau tunggu tuh. Tapi ularnya nggak mendekat, nggak berani juga. Jadi setelah itu ularnya pergi, ayamnya dimakan sama beliau. Karena kata beliau, ini aku lapar banget gitu loh. Ya udah makan aja, dimakan. Habis itu keluar hutan, udah kata beliau. Udah selesai. Terus kata si bos, oh oke deh, kita coba besok. Besok deh coba, alat berat mati lagi. Mati lagi, ada lagi seorang teriak. Ayamnya dibawa tapi dimakan gitu loh. Nah, jadi bos itu sampai marah kemarin itu, sampai mau memecat. Tapi karena nggak ada yang berani, seluruh staf nggak ada yang berani, anak buahnya nggak ada yang berani nganter ayam itu jam 12 malam. Jadi terpaksalah beliau lagi disuruh, nih kamu antar lagi, tapi janji jangan dimakan. Oh iya pak, katanya. Diantar lagi ke dalam hutan jam 12 malam. Ditungguin, ternyata ularnya gak berani keluar sama sekali. Gak berani keluar sama sekali. Dan ayam itu dimakan lagi sama beliau. Habis itu beliau ngomong di hutan itu, kalau besok alat-alat berat di sini mati lagi, urusannya sama saya. Saya yang bakalan datang ke sini. Setelah itu beliau keluar hutan itu. Nah, setelah itu besoknya semua alat berat, semua eskavator lancar, gak ada yang mati. Semua lahan bisa dibuka, teman-teman ya. Nah, jadi memang
pada kenyataannya memang agak ngeyel beliau makan gitu sesajennya. Tapi di sini kita bisa ambil kesimpulan yang namanya siluman ular putih, ular raksasa itu di hutan Kalimantan memang benar-benar bisa ditemuin, dan gak jarang banget orang-orang yang membuka lahan tambang itu ketemu hal-hal ganjil, bahkan orang sering meninggal. Sosok gaib di sana katanya minta tumbal dan lain sebagainya, itu gak jarang banget. Orang di sini di Kalimantan buka tambang itu nggak ada yang nggak disentuh dengan unsur-unsur magis seperti selamatan, seperti pemberian tumbal, pemberian sapi, kerbau, ayam dan lain sebagainya. Itu udah nggak asing di Kalimantan, khususnya di tempat saya Kalimantan Selatan. Dan itu tadi merupakan salah satu cerita yang memang benar-benar terjadi, itu benar-benar sahih, dan ini memang pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara masalah ular raksasa di hutan Kalimantan, itu nggak bisa dibohongi dan pasti ada. Dan sebenarnya teman-teman, ketika saya melihat video ini tadi, wah saya udah berambisi, wah ini di mana ya teman-teman ya, Siantang itu di mana ya, Bukit Kelam itu di mana ya. Saya langsung buka Google Maps, saya langsung tentuin rutenya, ini berapa jauh sih dari tempat saya gitu loh. Sebenarnya saya pengen banget ke sana kalau memang benar-benar tadi ini ular. Saya udah tentuin, oh sekitar 22 jam aja kayaknya saya bisa ke sana camping. Saya bakalan cari membuat video dokumenter tentang kebenaran ular ini. Tapi saya bingung, ini apakah benar? Saya datang jauh-jauh, apakah benar? Saya coba riset lagi, saya coba cari, dan ternyata sekali lagi teman-teman, jawabannya adalah ini, hanya kesalahpahaman dan hanya tipuan alam teman-teman ya. Ini hanya kamuflase dari alam teman-teman ya. Nah jadi mungkin itu menjawab dari teman-teman semua yang bertanya tentang kebenaran video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video kali ini teman-teman ya. Mungkin jika ada teman-teman yang lebih tahu tentang informasi video tersebut, kalian bisa tambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, dan juga jika ada penyampaian saya yang salah, mohon ditambahkan dan diluruskan di kolom komentar. Oke, mungkin jadi segini aja dulu video kali ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.